Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samsul Adil Kirom. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu yang penting dalam manajemen keuangan, yaitu mengenai analisis leverage. Apa itu analisis leverage? Untuk memahami tentang analisis leverage, mohon dengarkan penjelasan berikut ini. Menurut Agus Sartono, dalam manajemen keuangan, leverage memiliki maksud yang semakna, yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Dalam analisis keuangan ada dua konsep leverage, yaitu yang pertama leverage operasi atau operating leverage, dan kedua leverage keuangan atau financial leverage. Operating leverage adalah seberapa besar beban tetap atau fixed cost yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Leverage operasi timbul akibat perusahaan yang dalam operasinya menggunakan biaya tetap. Pada konsep operating leverage, biaya harus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Beban tetap atau biaya tetap operasi sering berasal dari depresiasi biaya produksi dan biaya pemasaran. Dengan menggunakan operasi leverage, perusahaan mengharapkan bahwa peningkatan penjualan akan meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax, atau sering disebut laba operasi atau juga laba usaha. Multiplier effect dari penggunaan biaya tetap terhadap EBIT disebut degree of operating leverage atau DOL, yaitu seberapa besar pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Analisis operating leverage menggunakan teknik analisis break-even point atau BEP atau cost volume profit analysis. Analisis BEP. Break-even point yaitu jumlah produksi atau penjualan yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha, disebut juga dengan EBIT sama dengan 0, atau jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan, atau total revenue sama dengan jumlah total biaya atau total cost. Berdasarkan definisi di atas, maka rumus BEP dapat diturunkan dari persamaan berikut. Total revenue sama dengan total cost. Total revenue rumusnya sama dengan volume dikali harga jual. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah volume dikali total variable cost, di mana Q adalah jumlah volume penjualan yang menghasilkan BEP, total fixed cost atau disebut juga dengan total biaya tetap, variable cost atau biaya variabel per unit. P adalah harga per unit dari produk tersebut. Analisis BEP bermanfaat untuk yang pertama menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya atau total cost. Yang kedua menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep analisis break-even point atau BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi mengalami perubahan. Contoh biaya tetap diantaranya adalah gaji, biaya administrasi, biaya penyusutan aktiva tetap seperti bangunan dan mesin, biaya sewa, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya variabel atau variable cost yaitu biaya yang secara total akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contoh biaya variabel diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya kemasan, dan biaya lainnya. Dalam praktek perusahaan, sering dijumpai biaya yang tidak langsung dikelompokkan ke biaya tetap dan biaya variabel karena memiliki karakteristik biaya tetap dan karakteristik biaya variabel.
Biaya ini disebut biaya semi variabel, misalnya biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan mesin, dan lain-lain. Biaya semi variabel dalam analisis PEP harus dapat dipisahkan unsur tetap dan unsur variabelnya, sehingga menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Teknik pemisahan biaya semi variabel ada dua metode, yaitu high and low method dan regression method. PEP dapat dihitung dengan menggunakan beberapa formula berikut. Yang pertama, PEP dalam unit. PEP sama dengan biaya tetap per harga dikurangi biaya variabel. PEP dalam rupiah. PEP sama dengan biaya tetap per 1 dikurangi variabel cost dibagi S. Degree of operating leverage adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Rumus perhitungannya yaitu DOL sama dengan persentase dari perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Yang kedua, kita akan membahas financial leverage. Financial leverage yaitu kebijakan pembelanjaan perusahaan atau keputusan struktur modal atau penggunaan modal yang menyebabkan adanya biaya tetap. Biaya tetap dalam keputusan struktur modal yang dimaksud adalah bunga utang. Dengan demikian, leverage keuangan berarti kebijakan pembelanjaan dengan sumber dana utang atau debt yang menimbulkan adanya beban tetap atau bunga. Adanya beban tetap atau bunga akan berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, melalui analisis leverage keuangan akan dapat digambarkan bagaimana sensitivitas perubahan earning per share atau EPS atau laba per lembar saham sebagai akibat perubahan earning before interest and tax atau EBIT atau laba operasi perusahaan. Leverage keuangan diukur dengan degree financial leverage atau DFL yang dirumuskan sebagai berikut. DFL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT, atau bisa juga dihitung dengan DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi interest. Hubungan analisis PEP dengan analisis leverage keuangan. Leverage operasi memberi gambaran tentang pengaruh persentase, perubahan penjualan terhadap persentase, dan perubahan EBIT. Leverage keuangan memberi gambaran tentang pengaruh persentase perubahan EBIT terhadap persentase perubahan laba per lembar atau EPS. Bila hubungan dan pengaruh tersebut digabungkan, maka menjadi pengaruh persentase perubahan penjualan terhadap persentase perubahan laba per lembar saham atau EPS. Tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan diukur dengan degree combined leverage atau DCL. Rumus untuk menghitung DCL adalah sebagai berikut. DCL sama dengan DOL dikali DFL, atau bisa juga dihitung dengan cara DCL sama dengan Q dikali P dikurangi V dibagi Q dikali P dikurangi V dikurangi F dikurangi I. Hubungan EBIT dan EPS. Analisis EBIT dan EPS yaitu mencari besarnya EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya dengan berbagai jumlah penggunaan hutang tingkat EBIT yang menghasilkan EPS sama dalam berbagai kombinasi struktur modal, dinamakan EBIT break-even atau EBIT crossover. EBIT break-even atau EBIT crossover dapat dicari dengan rumus di bawah ini. Delta EBIT dikurangi B1 dikali 1 min C dikurangi DP1 dibagi N sama dengan delta EBIT dikurangi B2 dikali 1 min TC dikurangi DP2 dibagi N2. Terima kasih karena telah menyimak video penjelasan dari saya sampai sejauh ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua.